Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan metode pengawasan SUTT atau SUTET. Metode pengawasan SUTET dibagi dari dua jenis, yaitu yang pertama ada ground patrol. Ground patrol adalah pekerjaan pemantauan ruang bebas atau ROW, kondisi fondasi tower, kondisi lingkungan sekitar tower, dan komponen instalasi SUTET lainnya, serta pekerjaan pembersihan tapak tower dan ROW sesuai dengan tugas dan perintahnya. Pekerjaan dilaksanakan dengan menyusuri jalur SUTET tanpa memanjat tower dan dilaksanakan secara terjadwal. Lanjut. Ini adalah tabel standar kriteria geografis tower. Yang pertama ada tower sulit dicapai dengan kriteria sebagai berikut. G1. Yang pertama, menggunakan alat transportasi khusus seperti perahu atau sampan. Yang kedua, jalur melewati daerah pegunungan atau tebing curam. Tidak dapat diakses dengan kendaraan bermotor atau memerlukan jalan kaki selama lebih dari 2 jam. Yang ketiga, ancaman binatang buas. Adapun untuk G2, yaitu selain dari kriteria G1. Kemudian ada tabel yang kedua, yaitu standar kriteria kerawanan jalur SUTET. Yang pertama ada R1, yaitu artinya yang pertama, rawan pencurian komponen saluran transmisi. Pencurian terjadi 2 kali atau lebih dalam setahun pada jalur SUTET yang sama. Yang kedua yaitu rawan kegiatan vandalisme atau masalah sosial. Yang kedua ada R2, yaitu kriterianya selain dari R1. Kemudian untuk menentukan pembebanan biaya digunakan rumus G1 sama dengan 1,5 dikali G2. Standar interval pengawasan jalur SUTET berdasarkan kerawanan jalur. R1 yaitu jalur SUTET diinspeksi kurang dari 1 minggu sekali sesuai keputusan manajer dari jenis tempat. Adapun R2 yaitu jalur SUTET diinspeksi setiap seminggu sekali. Jika dianggap perlu untuk mengoptimalkan pengawasan SUTET metode ground patrol di suatu unit, maka manajer unit dapat menentukan standar kriteria kerawanan dan periode inspeksi tersendiri. Lanjut, sistem pelaksanaan ground patrol. Poin-poin sistem pelaksanaan ground patrol antara lain: yang pertama, setiap tiang dan span tower diperiksa secara periodik minimal sekali seminggu atau disesuaikan dengan kondisi geografis tempat. Yang kedua, peralatan kerja PDP dan standar kompetensi PGP harus memenuhi syarat SLA atau Service Level Agreement sesuai yang diatur PLN. Kemudian, kriteria penyedia jasa pemborongan pekerjaan pengawasan SUTET juga harus memenuhi syarat SLA. Kemudian laporan pelaksanaan pekerjaan dan sanksi kepada pekerja pemborong harus sesuai dengan SLA yang diatur PLN. Kemudian metode ground patrol dilaksanakan oleh pihak eksternal dan internal. Setiap pihak memiliki level, tingkatan, dan tugas masing-masing. Lanjut. Saat ini metode ground patrol mempunyai sistem monitoring PGP dengan aplikasi Serintami atau sistem rute inspeksi transmisi menggunakan smartphone dengan fitur GPS dan GLONASS yang direkomendasikan oleh PLN. Aplikasi Serintami merupakan hasil inovasi PT PLN Persero ke 3B Jawa Bali
APP Surabaya dalam upaya peningkatan kualitas SLA (Service Level Agreement). Pengawasan Sutet. Aplikasi Sintami dapat monitoring metode patuh waktu, gesek karbon, rotasi gembok, barcode, dan GPS, dan terdiri dari 3 komponen, yaitu Sintami Client, Sintami Mobile, dan Sintami Server. Kemudian cara kerja aplikasi Sintami. Yang pertama, PGP melakukan inspeksi di tower menggunakan smartphone dengan aplikasi Sintami dengan radius maksimal 50 meter dari tower. Jika terdapat kondisi abnormal, maka anomali harus disertai foto dokumentasi. Jika tidak disertai foto, maka anomali tidak akan tercatat. Ini contoh gambar tampilan Sintami Mobile di smartphone berbasis Android. Yang kedua, setelah melaksanakan inspeksi, PGP atau koordinator PGP membawa data inspeksi ke kantor GI atau Tragi untuk upload data ke aplikasi Sintami Client di PC Gardu Induk melalui USB. Ini adalah contoh tampilan Sintami Client di PC Gardu Induk atau Tragi. Lanjut, setelah data dan foto inspeksi dokumentasi terkumpul di Sintami Client, data akan ditransfer ke Sintami Server dengan koneksi LAN. Output dari aplikasi Sintami yaitu data rekap hasil inspeksi PGP dan foto serta grafiknya, waktu dan frekuensi inspeksi PGP, durasi inspeksi dan absensi PGP. Laporan tersebut dapat diakses melalui PC lain yang terhubung via LAN ke server menggunakan browser. Ya, ini adalah contoh gambar tampilan Sintami Server. Kemudian, tugas dan tanggung jawab PGP. Melakukan pemeriksaan komponen SUTT atau Sutet seperti stub, chimney atau kepala pondasi, halaman tower, besi siku, plat sambungan rangka, mur dan baut, cat, baut panjat, plat rambu bahaya, plat informasi tower, insulator, arching horn, dan lain-lain. Kemudian menguji checklist ground patrol yang terdiri dari checklist mingguan dan checklist triwulan sesuai dengan kondisi Sutet yang sebenarnya. Kemudian melaporkan hasil inspeksi tower kepada koordinator petugas ground patrol sekali seminggu. Dalam kondisi normal, PGP melaporkan hasil pemeriksaan secara lisan 1 kali per hari. Kemudian membuat foto dan menjaga kebersihan halaman tapak tower. Kemudian melakukan pemangkasan pohon atau tumbuhan yang masuk dalam dan luar daerah bebas atau ROW, dan yang tidak menimbulkan ganti rugi dengan pengawasan dari pihak PLN. Kemudian memeriksa dan melakukan pendekatan yang baik kepada penduduk setempat untuk menghentikan pemotongan tanaman tumbuh yang diperkirakan akan menimpa konduktor atau kegiatan lain yang dapat membahayakan Sutet dan lain-lain.